Don't be so cocky. Just because you defeated my student. You alright? Prepare to experience my secret technique. Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas tentang konten informatif seputar game nostalgia God Hand. Dan Mimin sudah membahas video utama tentang game ini berupa karakter protagonis utama dan antagonis utama di game ini. Namun karena semua sudah di-upload, jadi tinggal sisa beberapa karakter yang tidak terlalu penting di gamenya namun cukup menarik untuk dibahas. Salah satu yang bakal kita bahas di video kali ini adalah tentang karakter yang bernama Sensei dan Great Sensei, dua samurai yang ada di game God Hand. Kita bakal bahas keduanya di video kali ini. Jika kalian baru gabung dengan channel Thomas Rekap, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja simak videonya sampai habis. Ini bakal membahas seputar latar belakang dan penjelasan tentang dua karakter tersebut. Jadi dua karakter digabung di satu video yang berjudul Great Sensei atau guru yang agung gitu ya artinya. Oke Sobat Rika, pertama-tama kita bakal bahas karakter yang lebih dulu datang, samurai pertama yang muncul di piramid piramid terbang, yaitu kita bakal bahas Biodata Sensei. Hit pointnya sekitar 870, tingginya nggak ada penjelasan namun emang orangnya tinggi banget. Pangkatnya sebagai musuh spesial, jenis gerakannya adalah menggunakan pedang katana. Bakal muncul di tahap 6, tahap 7 dan ring pertarungan. Dan dia tentunya memiliki tema pertarungan yang berjudul Tolong Tuan Sensei. Disuarakan oleh Sam Riegel dan Bang Spice. Sensei atau Sensei dalam bahasa Jepang adalah seorang samurai pengembara yang bertugas sebagai musuh elit khusus dalam gaya Tiger Joe dan murid dari Great Master Sensei. Nah, itu yang bakal kita bahas di video ini. Jadi ini adalah muridnya si Great Sensei yang dilawan di piramida terbang. Penampilan dari Sensei itu gimana? Ia adalah seorang pria Jepang bertubuh tinggi, memiliki wajah panjang dan bekas luka di atas mata kanannya, serta rambut yang ditata dengan potongan samping yang khas, dan tubuh berotot hasil latihannya. Ia memiliki dua tato di sekujur tubuhnya, yang di belakang merupakan tato dirinya sendiri yang dikelilingi oleh lingkaran api. Ia mengenakan kimono di pinggangnya dan memiliki bagian celana berwarna hitam. Sedangkan untuk kepribadiannya, dari sedikit yang kita lihat dari kepribadiannya, ia tampak sebagai lawan yang sopan dan terhormat seperti yang diharapkan dari seorang samurai. Memperkenalkan dirinya secara formal kepada Jin dengan Sensei Onige Saimasu. Artinya pada dasarnya adalah sapaan formal sebelum permainan dimulai, dan memuji Jin atas keterampilannya dengan pujian seperti kamu telah belajar dengan baik dan mengesankan. Jadi kata-kata yang bisa dibilang memuji Jin. Dia juga tampaknya tidak begitu akrab dengan bahasa Inggris karena beberapa frasanya berbahasa Jepang seperti kono yarou. Sensei adalah musuh unik yang menyerang hampir secara eksklusif dengan katananya yang ia gunakan untuk melakukan serangan kombinasi serta berbagai tebasan dan tusukan yang sangat khusus. Mengenai dia adalah manusia atau bukan sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana cara dia mati. Kalau matinya dia hangus, bakal bisa dipastikan bahwa entitas tersebut adalah seorang iblis. Selanjutnya kita bakal membahas biodata dari sang guru yang bernama Great Sensei. Memiliki hit point sekitar 4000, tingginya nggak ada memang dijelaskan di situ, namun tinggi banget memang ya. Sebagai pangkatnya adalah sub boss dan gerakannya adalah seorang sensei namun diperluas. Tahapnya muncul di 7-3 dan ring pertarungan dan memiliki kekuatan tolong tuan sensei.
Sensei Agung atau dalam bahasa Jepang Dai Sensei adalah sub bos kedua di tahap 7 sekaligus guru dari sensei atau samurai pengembara sebelumnya. Dia mengatakan sebelum Jin masuk ke arena pertempuran mengatakan bahwa jangan karena kamu mengalahkan muridku membuatmu jadi sombong. Jadi itu dia itu kayak kesel karena murid kesayangannya kalah oleh Jin di piramida terbang sebelumnya. Untuk penampilan The Great Sensei atau Sensei Agung, dia adalah pria Jepang setengah baya dengan rambut runcing, alis tebal, dan kumis serta jenggot yang mengesankan. Ia mengenakan kimono putih dengan jaket ungu tua dengan 2 bunga putih di atasnya dan celana panjang biru. Ia juga telah melengkapi dirinya dengan sepasang kote dan kogake, 2 potong baju jira samurai tradisional. Di video selanjutnya Mimin bakal bahas tentang kepribadian The Great Sensei atau Sensei Agung. Seperti muridnya, bersikap sopan, penuh hormat, dan bermartabat. Memuji Jin saat ia berhasil memukulnya dan tidak pernah menghinanya secara langsung. Ia juga memperingatkan Jin sebelum pertarungannya, menyuruhnya untuk tidak sombong hanya karena ia mengalahkan muridnya. Ia tampak lebih pasif dibandingkan muridnya karena ia tidak pernah mengancam Jin dengan kalimat seperti "coba cicipi pedangku yang dingin" seperti yang dilakukan oleh muridnya Sensei. Ia juga tampak sebagai individu yang sangat berbudaya karena ia akan melafalkan terjemahan bahasa Inggris dari standar pertempuran Jepang Furija Kazan saat bertarung. Jadi bisa dibilang sang Sensei Agung atau sang guru dari Sensei lebih memiliki rasa hormat dalam bertarung dibandingkan sang Sensei atau sang murid yang lebih ada kata-kata yang sedikit sombong mengenai pertarungan sebelumnya. Jadi sebagai seorang guru memang mencerminkan rasa hormat lebih daripada murid ketika bertarung melawan Jin. Ia muncul di arena yang bergaya seperti dojo setelah Jin keluar dari piramida terbang, berusaha membalaskan dendam atas muridnya yang gugur dan mungkin memulihkan kehormatannya. Tetapi ia tidak sebelum menghilangkan martabat apapun yang dimilikinya di mata Jin dengan tersandung dan jatuh adalah hal yang lucu, menyebabkan pahlawan kita bertanya, "Kau baik-baik saja? Are you alright?" Karena kekhawatiran yang tulus. Ia kemudian memberitahu Jin untuk tidak sombong hanya karena ia mengalahkan Sensei, muridnya, memperingatkannya bahwa ia jauh lebih kuat daripada muridnya. Dan terlihat dalam pertempuran dengannya, memang di sini dia lebih kuat dari sang murid, bahkan jadi salah satu mini boss tersulit di game God Hand. Selanjutnya kita bakal bahas tentang kemampuan dan kekuatan dari The Great Sensei atau Sensei Agung. Sensei Agung bahkan lebih ahli dalam ilmu pedang daripada muridnya Sensei. Ia tidak hanya menguasai Kenjutsu, ia juga cukup ahli dalam ninjutsu karena ia mampu melakukan teknik cloning diri layaknya Naruto Uzumaki di anime manganya. Jadi di sini kekuatannya itu justru memang lebih besar dibandingkan sang murid. Wajar aja kan dia memang adalah seorang guru. Mungkin jurus cloning belum diajarkan kepada muridnya Sensei sehingga Sensei tidak menggunakan jurus cloning atau memang belum memiliki jurus tersebut karena memang belum diturunkan oleh sang guru kepada Sensei. Kemampuan backflip. Sensei Agung melakukan backflip untuk menjaga jarak dari Jin atau menghindari serangan yang diberikan oleh Jin. Kekuatan paling utama dari Great Sensei adalah Bunshin. Dalam bahasa Jepang juga Bunshin. Sensei Agung akan memutar pedangnya perlahan di depannya lalu membuat duplikat dirinya sendiri. Jumlah klon yang ia buat tergantung pada tingkat kesulitan karena ia akan membuat 1 klon pada level 1, 2 klon pada level 2, dan 4 klon dirinya sendiri pada level 3 dan level Dai. Ia hanya menggunakan jurus ini saat berada di kejauhan. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.